Kembali lagi bersama saya Muhammad Aldi Riswanda di channel Aldi Riswanda. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP. Kenapa saya menjelaskan itu? Karena saya diberi dosen saya tugas menjelaskan TCP/IP. Ini ada saya catatannya guys. Jadi langsung saja saya jelaskan apa itu TCP/IP. TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Bisa kita lihat atau bisa kita telaah dulu transmission. Berarti bahasa Indonesianya adalah transmisi. Transmisi itu adalah pengiriman kalau nggak salah. Jadi kontrol adalah kontrol bahasa Indonesianya, dan protokol adalah protokol atau aturan. Jadi TCP itu adalah aturan dalam pengiriman suatu data. Nah, kemudian di sini ada IP. IP itu adalah Internet Protocol atau protokol yang ada pada internet. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cari sendiri di Google tentang TCP/IP itu apa. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Jadi kesimpulannya TCP/IP itu adalah suatu standar komunikasi yang digunakan di dalam internet. Nah, jadi di dalam internet ini apabila ingin melakukan komunikasi atau mengirim data di dalam internet harus ada standar atau aturan yang berlaku pada suatu internet. Kemudian pada TCP/IP ini terbagi dalam 3 layer atau 3 lapisan. Nah, lapisan yang pertama ini adalah IP atau Internet Protocol. Kan tadi Internet Protocol tadi adalah aturan pada internetnya. Nah, di dalam Internet Protocol ini tugasnya yaitu mentransmisikan paket-paket dari node ke node atau dari perangkat ke perangkat lain. Nah, jadi tugasnya itu mengirim saja IP ini. Pada lapisan keduanya ada TCP, yaitu yang memperbaiki pengiriman data, yaitu apabila datanya dikirim salah, maka TCP/IP ini nanti akan memberitahukan ada error, ada crash dalam pengiriman datanya nanti. Nah, kemudian pada layer yang ketiga ada soket. Soket ini adalah nama paket yang menyediakan akses ke TCP/IP. Cara kerja TCP/IP. Nah, sebelum saya menjelaskan cara kerja TCP/IP, di dalam IP atau Internet Protocol ada suatu alamat. Jadi apabila kita mempunyai komputer dan masuk ke dalam suatu jaringan, komputer kita itu harus mempunyai alamat sendiri. Alamat atau alamat IP lah sebutannya. Alamat IP yang sering digunakan adalah versi 4 seperti 192.168.1.2 contohnya. Nah, itu adalah alamat IP versi 4 yang sering kita gunakan. Kita kembali lagi ke cara kerjanya ya. Yang pertama, TCP/IP ini kan tadi tugasnya atau kerjanya memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain atau dari node ke node ini. Nah, jadi untuk memindahkan data kita memerlukan IP atau kita memerlukan alamat IP atau IP address. Contoh kita mau mengirim atau mengirim paket dari, kita mau mengirim paket ke Jawa atau ke pulau mana lah, kita kan harus memiliki alamat yang dituju. Nah, yaitu alamatnya di sini adalah alamat IP atau IP address. Nah, kemudian di dalam pengiriman internet, si internet ini mempunyai protokol atau aturan agar paket tersebut bisa sampai ke tujuan. Nah, jadi tidak sembarang kirim, kan di dalam internet ini sudah ada aturannya tersendiri. Nah, untuk aturan-aturannya kalian bisa cari atau searching di Google. Saya akan menjelaskan sebagian besarnya ya. Jadi yang ketiga, setelah kita ingin mengirim paket tersebut dikirim. Jadi paket tersebut tidak dikirim secara utuh, namun dibagi-bagi. Nah, kenapa dibagi-bagi? Agar menghindari kerusakan atau dampak yang tidak diinginkan. Contohnya, apabila kita mau mengirim paket dalam jumlah yang besar, contoh mengirim baju atau mengirim apalah itu. Contoh di sini kan tadi kita mau mengirim baju dalam jumlah 100 paket, 100 baju lah. Jadi apabila kita mengirim 100 baju dalam waktu yang bersamaan, kan takutnya nanti apabila satu pengiriman terjadi kerusakan atau terjadi kesalahan pengiriman, itu akan berdampak ke paket lainnya. Kan dalam satu pengiriman, apabila paket tersebut dibagi-bagi, contoh
kita membagi ada 100 baju kan tadi, kita bagi baju tersebut di dalam 10 paket. Jadi satu paket itu ada 10 baju. Nah, jadi apabila di dalam 10 paket yang kita kirim tadi ada kerusakan, contoh ada kerusakan di paket yang satu, jadi 9 paket yang lain tadi tidak kena dampak dari kerusakannya. Nah, seperti itulah contoh kenapa atau sebab kenapa paket tersebut dibagi-bagi. Nah, pada pengiriman paket tadi, paket tersebut diberikan alamat. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, alamat IP. Jadi, apabila kita ingin mengirim paket, pasti kita harus mempunyai alamat yang dituju. Apabila paket tersebut tidak diberi alamat, nanti dia bingung nih, si sistem ini bingung kemana paket tersebut akan dikirim. Nah, setelah paket tersebut dibagi-bagi, jadi paket tersebut nantinya akan dikirim melalui jalur yang berbeda. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari lagi sistem tersebut lambat atau jaringan tersebut lambat, atau menghindari hal yang tidak diinginkan lah. Contoh, kita setelah paket yang kita bagi 10 paket tadi, dia akan nanti paket 1 akan melalui jalur A, nanti paket kedua akan melalui jalur B, nanti paket ketiga akan melalui jalur C, agar tidak ada terjadi antrian yang panjang. Apabila terjadi antrian yang panjang dalam satu jalur, kan tadi apabila tidak ada jalur yang lain kan hanya satu jalur, antriannya panjang, nanti paket tersebut akan lambat dikirim. Nah, apabila kita bagi-bagi melalui jalur A, jalur B, jalur C, maka 10 paket yang kita kirim tadi akan cepat sampai dan menghindari keterlambatan pengiriman. Nah, setelah paket tiba di komputer tujuan, kemudian paket tersebut akan disusun ulang. Nah, apabila ada paket yang terjadi kerusakan, maka komputer yang dituju tadi akan mengirimkan pesan ke komputer pengirim bahwa tolong dong kirimin nih paket yang rusak ini, kirimin ulang atau kirimin salinannya. Nah, itulah bahasanya. Nah, kemudian di cara kerja yang di terakhir ini ada yang namanya gateway. Itu adalah suatu gerbang dalam suatu jalan. Anggapannya itu gerbang yang menghubungkan antara jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, intinya kan di dalam gateway ini, si perangkat ini akan berkomunikasi dengan internet. Nah, apabila paket ini akan berkomunikasi, maka si gateway inilah yang melakukan penerjemahan komunikasi tersebut. Jadi intinya nih kan paket A atau paket 1 ingin mengirim ke suatu perangkat di sini, maka dia akan melalui gateway. Di tengah-tengah sini kan adalah internet atau jaringan internet, maka dia akan menerjemahkan bahasa internet tersebut terus melalui gateway lagi. Jadi di sini ada lagi gateway, kemudian gateway yang di sini akan menerjemahkan lagi ke bahasa perangkat yang dituju. Nah, seperti itulah pemahamannya. Apabila tidak paham dengan penjelasan saya, kalian bisa searching lagi tentang TCP/IP. Di sini saya menjelaskan tentang bahasa yang saya pahami. Entah kalian paham atau tidak, ya yang penting kan saya sudah memberikan ilmu atau pemahaman yang saya pahami tentang TCP/IP. Sekian, wassalamualaikum, dadah.